Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam jumpa kembali di dalam renungan singkat pada siang ini, hari Sabtu, 5 Agustus 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Siang ini kembali kami diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Dan ketika kami akan belajar merenungkannya, kami mohon kepada-Mu Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin dan membimbing kami, agar kami dapat memahami dengan baik dan benar akan kebenaran firman-Mu ini. Dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya kepadamu kami berdoa dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan singkat pada siang hari ini yaitu kasih dalam tindakan menurut perikop Alkitab dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. 1 Yohanes 3 ayat ke-16 sampai dengan 18, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Pada siang hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat bertindak nyata dalam kehidupan kita untuk menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita kasihi, dengan meneladani kehidupan Kristus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam kehidupan orang Kristen, bentuk kasih itu dapat berbicara secara luas. Dan dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-15, ayat ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hal ini Tuhan Yesus tidak sekedar mengajarkan, namun Dia sudah mempraktikannya secara langsung. Sebagaimana Yohanes katakan dan beritakan di dalam perikop yang tadi kita baca di awal, dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Pada ayat yang ke-16, menyatakan bahwa suatu teladan dari kasih Allah yang sesungguhnya kepada manusia yang berdosa. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi manusia lalu mati di salib untuk menebus dosa kita. Itulah bukti kasih nyata yang paling agung yang telah diteladankan oleh Allah sendiri. Dan dari ayat yang ke-16 ini, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus tidak saja sekedar mengajarkannya, namun mampu sekaligus mempraktekannya secara langsung pada kita. Apa arti kasih yang sesungguhnya? Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk menyatakan kasih melalui perkataan memang sangat mudah untuk kita lakukan. Namun pernyataan kasih yang sebenarnya, yang sesungguhnya justru tidak sekedar dalam kita mampu melakukannya dalam perkataan saja, namun diiringi
dengan perbuatan yang nyata. Bahkan kita melakukannya dengan sejauh mana kita rela berkorban bagi mereka yang kita kasih. Seperti Tuhan Yesus berkorban karena mengasihi kita. Sehingga pada ayat yang ke-17 nyata dikatakan bahwa kita perlu mempertanyakan adanya kasih Allah dalam diri kita. Bila kita tidak peduli dan membiarkan orang lain menderita, padahal kita mampu, padahal kita punya kemampuan untuk menolong. Jadi, sekalipun kita berkata terus-menerus pada orang lain bahwa kita mengasihi mereka, namun bagaimana orang lain dapat percaya bahwa kita mengasihi mereka? Bila kita sungguh-sungguh mengasihi mereka, maka kita pun akan memiliki kepedulian terhadap kondisi mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Begitupun bila kita mengaku dan memperkatakan mengasihi, menyayangi, namun kenyataannya kita menyakiti hati mereka. Juga pada saat mereka membutuhkan kita, kita malah menghindar. Kita pergi menghilang, seolah kita tidak mau disusahkan oleh mereka. Itu pun bukanlah tindakan kasih yang sebenarnya. Karena kasih membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata belaka. Kasih membutuhkan perbuatan nyata. Tindakan kasih yang dilakukan dengan kita hadir, kita membantu dan menolong mereka yang membutuhkan kita. Tindakan kasih yang dapat kita lakukan juga tidak harus dengan hal-hal yang harus berharga, harus mahal untuk kita lakukan. Karena terkadang kita bisa hadir dan berada di samping mereka yang sedang bersusah, di samping mereka yang sedang menderita, di samping mereka yang sedang menghadapi permasalahan. Lalu dengan kita sekedar memegang tangan mereka, sekedar menepuk bahu mereka, itu pun akan menjadi suatu hal yang sangat-sangat berharga dan dapat menguatkan mereka. Bahkan ketika kita memberikan senyuman saja, itu pun dapat memotivasi orang-orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Itulah tindakan nyata kasih yang sebenarnya. Yohanes mengeluarkan pesan yang sangat jelas sebagai rujukan dari kasih seperti yang Tuhan ingin agar kita pun memiliki, kita sebagai anak-anaknya memiliki kasih ini. Sebagaimana ditulis dan sudah kita baca bersama-sama pada ayat yang ke-18 yang menyatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan jelas dikatakan bahwa kasih membutuhkan perbuatan dan tindakan nyata, namun tetap harus dalam kebenaran, yang artinya dalam melakukan perbuatan dan tindakan nyata dari kasih itu, maka kita melakukan semuanya sebagai suatu perbuatan yang tulus, tidak dibuat-buat. Apalagi dengan berharap untuk menerima pujian, menerima sanjungan. Bukan seperti itu. Namun sebaliknya kita melakukan semua tindakan dari kasih kita adalah sebagai ungkapan yang tulus hati. Baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam pelayanan yang kita lakukan. Sebagai pernyataan, kita mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita.
Jadi, kasih bukanlah hanya berhenti sebatas dalam perkataan, namun harus diteruskan, dilanjutkan, dan terbukti dengan tindakan atau perbuatan yang nyata dalam kebenaran sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya, yaitu ketulusan dan juga menjauhkan kita dari segala sanjungan dan pujian. Namun kita mengembalikan semua perbuatan kasih kita hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita membuat hidup kita berarti dengan memperkatakan kasih yang diiringi dengan perbuatan nyata kepada sesama, dengan kita hadir, membantu, dan menolong mereka dengan segala ketulusan hati kita sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Kami kembali diteguhkan, kami kembali diingatkan, kami kembali dimampukan untuk mendengar pernyataan bagaimana kasih Allah yang begitu besar bagi kami. Dan bagaimana kasih itu telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan dan dipraktekannya bagi kami. Maka biarlah kami pun ya Bapa di surga, kiranya dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menyatakan kasih ini dalam perbuatan kami. Dengan kami dapat hadir, menolong, membantu sesama dengan segala ketulusan hati kami. Dan kami mengembalikan segala sesuatunya sebagai cinta kasih kami kepada Tuhan. Sehingga Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan di dalam segala perbuatan kasih kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hidup kami dalam sepanjang hari ini dan selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur, dan kami memohon. Amin.